Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999. Kabupaten Siak ini mempunyai luas wilayah kurang lebih 8.556,09 km persegi dengan kondisi geografis dataran rendah yang menyebabkan wilayah Kabupaten Siak ini mempunyai suhu yang cukup panas, yaitu hampir mencapai suhu 35 derajat Celcius di siang hari. Namun daerah ini mempunyai curah hujan yang cukup tinggi, mencapai 1.965 mm per tahunnya. Batas wilayah Kabupaten Siak meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah timur berbatasan dengan sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, dan sebagian barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkalis. Penduduk di Kabupaten Siak pada umumnya adalah suku Melayu dan sebagian kecil suku pendatang yakni suku Minang, Jawa, Tapanuli, etnis Bugis, dan Tionghoa yang telah lama tinggal di kota Siak. Perkampungan Cina yang ada di Siak ini merupakan perkampungan tertua dengan nama Kampung Dalam. Perkampungan ini pada awalnya merupakan sebuah pasar di mana banyak saudagar-saudagar dari negeri India dan Cina berniaga di sini. Dan bahkan ada yang menetap dan menjadi sebuah perkampungan. Dan yang uniknya lagi, bangunan-bangunan di perkampungan Cina di Siak ini terbuat dari kayu getah yang sudah berusia hampir 2 abad. Oleh sebab itu perkampungan ini sebagian besar masih dijaga kelestariannya. Istana Siak adalah bukti nyata dari kebesaran sejarah Melayu Islam di wilayah Riau. Kejayaan Siak dimulai pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Kepemimpinan Kesultanan Siak ini dimulai pada tahun 1725 Masehi dan Istana Kesultanan Siak dibangun pada tahun 1889 oleh Sultan Asyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Sarifuddin dengan nama Istana Asyiriyah Al-Hasimiyah. Bangunan Istana Siak di dalam istana ini terdapat banyak peninggalan-peninggalan peralatan kerajaan seperti komet yang berasal dari Jerman dengan alunan musik Mozart apabila dihidupkan, dan komet ini hanya ada 2 di dunia, termasuk salah satunya di Istana Siak. Di samping itu juga terdapat kursi singgasana raja yang dilapisi emas, cermin mustika, senjata keris, meriam, tambur, bejana, gramofon, payung kerajaan, dan banyak lagi yang sampai sekarang terpelihara dengan baik. Di samping istana terdapat bangunan yang dinamakan Istana Peraduan, yaitu tempat istirahatnya Sultan. Di sebelah kiri istana terdapat kapal koto, yakni kapal yang digunakan oleh Sultan untuk mengunjungi wilayah-wilayah kekuasaannya. Panjang kapal ini adalah 12 meter dengan berat 15 ton. Pada awalnya, kapal koto ini letaknya di tepian Sungai Siak dan dipindahkan oleh pemerintah Kabupaten Siak di samping istana sebagai monumen bersejarah. Tidak jauh dari Istana Siak terdapat komplek pemakaman Makam Koto Tinggi. Makam Koto Tinggi adalah area tempat pemakaman Sultan Syarif Hasim, ayahnya, keluarga, dan kerabat-kerabatnya. Area pemakaman ini berukuran 15 kali 15 meter. Salam diucap selamat datang pemimpin Riau. Masjid Sultan ini berlokasi 500 meter dari Istana Siak. Masjid ini bentuknya sangat unik. Kubah yang di atas terbuat dari kayu, dan keindahan dari masjid ini tidak hanya eksteriornya, tetapi juga interiornya yang menakjubkan. Makam Sultan Syarif Qasim ini berlokasi berdampingan dengan Masjid Syahabuddin. Di tempat ini juga terdapat makam putrinya, yaitu Tengku Agung, dan istrinya Tengku Maharatu.
Bangunan Balai Kerapatan Tinggi digunakan untuk persidangan dan pertabalan atau penobatan sultan. Bangunan ini mempunyai 3 tangga untuk naik ke tempat persidangan. Tangga pertama berada menghadap ke Sungai Siak, berfungsi sebagai tangga masuk untuk mengawali persidangan. Tangga kedua berada di samping kiri dan kanan bangunan ini. Tangga yang berbentuk spiral terbuat dari besi, konon digunakan untuk dituruni oleh pihak yang menang dalam persidangan, dan tangga yang satunya lagi terbuat dari kayu untuk dituruni oleh pihak yang kalah dalam persidangan. Iman dan takwa perisai diri, apa ditanam semua menjadi nyar, itulah teladan tuah diri. Apa ditanam semua menjadi. Mempura, desa yang tradisional, adalah pusat kerajaan Siak semasa kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1746 sampai 1965. Dia bergelar Sultan Mempura, dan di samping makam Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah terdapat makam Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin. Redanya Allah jalan dituju, pemimpin kami Di Siak juga terdapat benteng peninggalan Belanda. Bangunan ini terletak di Benteng Hilir, dan bangunan ini adalah pertahanan untuk menjaga rumah dan kantor konselir Belanda. Bangunan ini sangat tua sekali, sehingga perlu adanya konservasi lebih agar dapat lestari sebagai kekayaan peninggalan bersejarah di Siak ini. Ini adalah makam Raja Kecil yang terletak di Dusun Buantan, Desa Langkai, Kecamatan Siak. Perjalanan menuju makam ini adalah kurang lebih 15 menit dari kota Siak atau dari Istana Siak. Ini adalah makam pendiri kerajaan Siak, yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang dikenal dengan nama Raja Kecil, yang memerintah pada tahun 1725 hingga 1746 dan diberi gelaran Marhum Buantan. payung negeri, rukun dan damai setiap hari. Tuan umpama payung negeri, ya Rabbi, tempat berlindung bernaung diri. Tidak jauh dari makam Raja Kecil terdapat kolam dengan air yang berwarna hijau, dan konon pada zamannya kolam ini digunakan untuk mencuci benda-benda pusaka kerajaan. Ini adalah sekolah tertua di kota Siak. Sekolah ini bernama Sekolah Dasar Negeri 001 Siak, yang berada di Desa Sualanjut. Sekolah ini didirikan tahun 1905 dan dulunya merupakan sekolah rakyat atau SR. Semoga jayalah pemimpin kami, iman dan takwa perisai diri. Apa ditanam. Untuk membuka keterisoliran wilayah Siak yang terpisah oleh Sungai Siak, pemerintah Kabupaten Siak telah membangun jembatan-jembatan agar terbuka akses masuk ke kota Siak. Dengan demikian, geliat pembangunan dan ekonomi daerah Siak
diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Siak. Jembatan-jembatan yang dibangun pemerintah Kabupaten Siak antara lain adalah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang telah diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Jembatan Mandau yang berada di Sungai Mandau dan Jembatan Tualang Perawang yang berada di Kecamatan Tualang Perawang.